baca salim. Memang nak kan menghina mentang piang anak semangat baca salim. Numpat lenja pidato mandum anak semangat baca salim. Ciku mia ba nonton bola. Galang gila kata surah. Pulang kailah. Nyan tegedi kedai kopi yang nalai bola sampai rumah tu. Kamu sibah ada ju. Wajib tak sabar. Anak tengok malam awak paluai. Nyambahkan naji kedawa long main bola. Long rak Argentina, nyorak Perancis. Nah idola long bak nonton bola. Long idola long Messi. Idola long Ronaldo. Anak muda turi pisau idolanya. Idola umat muslim kan idola. Idola umat muslim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka kajitnya tak pegahabak tak bahas tentang main bola. Nyo pi wate ja aju-aju untuk. Nyo gelu pidato long si jum. Popana dak pidato si jum milem cai anu mit mentau. Yang pidato si jum kan Ustaz Abdul Somad deh. Dari JO kerja kena pidato si jum. Putbah mazhab gafai lamlet si jum tak pidato. Kau yang kerja si jum pidato. Ilong sambutan laulet. Kamu diplom minat kajut. Buka yang aku semangat ngejawab salim lombi salim si gatu. Yang lombi semangat si kedrawan mandum dengan pantun. Pak Camat jualan tomat. Jualnya di simpang keramat. Kalau anda benar-benar umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan duka demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir!
Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa tampil di depan saudara-saudara semua dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi bukan hal yang baru. Bahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebar luas di seluruh dunia. Hendaknya Maulid Nabi bukan hanya kegiatan yang bersifat lahiriah saja, tetapi lebih dari itu. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memahami secara mendalam dan meresapi arti dan makna lahirnya seorang Rasul yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maulid Nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah memikirkan tentang umat manusia. Mengapa mereka tersesat? Mengapa mereka saling menindas? Dan mengapa tatanan kehidupan masyarakat demikian jahiliyah dan tersesat? Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau senantiasa berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kejahiliahan dan kesesatan yang bisa menyebloskan mereka masuk neraka. Allah menggambarkan kecintaan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu terhadap orang-orang mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umatnya, sehingga beliau bersedia untuk menebus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya, sakaratul maut yang demikian sakit saat menjelang wafat. Putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Apakah sakaratul maut sakit ya Rasulullah?" Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut ditanggung oleh beliau. Andaikan beliau tidak menanggung sebahagian sakitnya sakaratul maut, maka sakitnya sakaratul maut yang dirasakan umatnya ini sangat berat, berlipat-lipat sakitnya